Shalom Alaikum Bapak Ibu semua. Bapak Yahweh memberkati. Puji Tuhan, saat ini kita kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Bapak Yahweh. Bahkan saat ini kita mau membuka hati kita, membuka jantung kita, ya, membuka pikiran kita untuk mau mendengar suara Bapak Yahweh yang akan disampaikan di saat ini. Ya Bapak Ibu semua, materi yang akan saya bawakan di saat ini dengan judul Kenali dan Kalahkan Penguasa Alam Roh. Nah, untuk mengawali penjelasan kita terkait dengan topik yang akan kita bahas, kita buka dan baca dari Berita Hadasa atau Kitab Perjanjian Baru, Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Efesus 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Bapak Yahweh. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Ya Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai kuasa-kuasa kegelapan, ya, mengenai penghulu-penghulu, kita tahu bahwa dunia saat ini, saya mau katakan, tidak baik-baik saja, ya. Kita lihat ada gejolak-gejolak protes dari masyarakat terhadap pemerintahnya, ya. Kemarin-kemarin di negara kita Indonesia, ya. Kemarin-kemarin juga kita dengar berita di platform media sosial banyak, di YouTube. Ada juga kejadian aksi massa, demonstrasi yang terjadi di negara Nepal. Bahkan sampai pejabat-pejabatnya dipermalukan, ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat betapa roh-roh jahat ini, kuasa-kuasa kegelapan itu begitu intens, begitu aktif untuk merusak tatanan kehidupan manusia, ya. Nah, beranjak dari ayat ini, Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-12. Ayat ini mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita hidup sebagai orang percaya. Kita bukan sekedar menghadapi tantangan manusiawi, ya, tetapi peperangan yang kita rasakan saat ini Bapak Ibu adalah peperangan rohani yang sangat nyata. Saya mau katakan dan sering dikatakan, ya, alam roh itu lebih nyata dari alam nyata, ya. Karena kenapa? Segala sesuatu itu sudah terjadi di alam roh. Alam yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat. Tetapi di alam nyata kehidupan kita saat ini itu belum terjadi, ya. Sehingga banyak hal yang terjadi di alam roh yang sudah bergejolak, ya, dan itu akan terjadi di alam nyata. Dia bergerak aktif, dia bergerak perlahan-lahan, namun pasti. Nah, peperangan ini dan peperangan yang kita rasakan adalah peperangan rohani. Bapak Ibu tahu, ya, sekarang walaupun memang masa kesukaran besar nanti akan terjadi, tapi saya yakin Bapak Ibu, di dalam batin kita, di dalam perasaan kita, dalam pikiran kita, kita merasa tertekan dengan kondisi saat ini, ya. Harga naik sedikit, harga sembako naik saja kita sudah tertekan, ya. Belum lagi yang lain-lain, belum harga listrik, ya, belum harga air, belum harga anak sekolah, kebutuhan rumah tangga. Itu saja sudah membuat kita tertekan. Jadi peperangan yang kita rasakan saat ini adalah peperangan rohani. Nah, oleh karena peperangan rohani butuh iman yang kuat, iman yang perkasa, ya.
Karena banyak orang berpikir bahwa musuh terbesar kita adalah manusia, adalah pasangan kita, adalah keluarga kita, atasan kita atau pemimpin kita, atau bahkan tetangga kita. Tapi sebenarnya itu bukan yang terjadi sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, Paulus di dalam Efesus 6 ini, dia menegaskan bahwa perjuangan kita bukan hanya bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan struktur atau hierarki kuasa kegelapan yang bekerja di balik layar. Ya, kita kan tidak melihat kuasa kegelapan itu. Oleh karena itu Paulus sudah mewanti-wanti kita untuk waspada bahwa lawan kita bukan darah dan daging, lawan kita bukan sesama kita, lawan kita bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita, bukan keluarga kita, bukan tetangga kita. Yang kita lawan itu roh jahat yang ada di dalam mereka. Kalau memang itu dibuka celah, itu yang harus kita perangi. Peranginya dengan apa? Ya bukan kita mengangkat senjata, tapi perangi dengan iman orang percaya, berusaha untuk kita mengalahkan kuasa kegelapan itu. Nah, kita tahu bahwa tujuan daripada kuasa-kuasa kegelapan ini, roh jahat ini, yaitu untuk merusak iman kita, untuk menghalangi kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, ya, kemudian untuk mengganggu ketenangan orang percaya. Karena saya tahu ketika iman orang percaya terganggu, dirusak, maka dia akan terputus hubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang si Satan atau roh-roh jahat itu senang. Tapi apakah kita mau membuka celah untuk itu? Sudah pasti dalam kehilat Yahweh lagi berambut tidak akan membuka celah sedikit pun untuk roh-roh jahat itu menguasai kehidupan kita. Ya, kita harus tetap teguh, kita harus tetap kuat. Apapun tantangannya, apapun masalah yang sementara kita hadapi, kita percaya bahwa di dalam Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, kita akan menang. Amin. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita semua untuk mari kita kenali tingkatan penguasa alam roh itu seperti apa. Ya, kita beranjak dari pembacaan kita tadi di Efesus 6 ayat 10-12. Yang pertama, Melechim. Melechim, ya, kata dasarnya melek atau raja. Ya. Nah, tapi kalau Melechim berarti ada sebuah pemerintahan atau sebuah kerajaan yang melambangkan kekuasaan atau kuasa yang berusaha menguasai pikiran dan kehidupan manusia. Nah, siapa pemerintah-pemerintah atau kerajaan-kerajaan itu? Pemerintah yang dimaksud Bapak Ibu bukan merujuk pada pemerintahan manusia yang sebenarnya yang sekarang kita lagi jalani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi ada sebuah kekuatan besar, ya, roh-roh jahat, yaitu dari si Satan dan para pengikutnya yang sementara menguasai alam roh. Ya, karena di dalam alam roh itu ada dua, ada roh jahat, ada roh baik. Ya, roh jahat itu pasti Satan dengan pengikut-pengikutnya. Roh yang baik, ya sudah pasti adalah Roh Kudus, roh dari Bapa Yahweh Elohim kita. Nah, roh-roh jahat ini yang sementara menguasai kehidupan manusia di zaman ini, Bapak Ibu. Ya, roh-roh jahat itu sementara berusaha menanam pola pikir dan sistemnya dalam alam bawah sadar manusia. Ya, mereka berusaha untuk mempengaruhi mindset kita, pikiran kita, sampai menyentuh kepada perasaan kita. Ya, roh-roh jahat ini aktif untuk melawan kehendak Tuhan dan hendak merusak iman orang percaya. Ya, kalau iman orang percaya yang tadi saya katakan, maka relasi hubungan kita dengan Tuhan juga akan terputus. Kita akan menjadi seorang pemberontak di hadapan Tuhan. Ya, kita akan menjadi seorang yang tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan, karena roh Tuhan tidak lagi hidup dalam kita. Nah, itu dia menanamkan sistem jahatnya di dalam pikiran kita, di dalam mindset kita. Ya, dari sejak dunia penciptaan manusia oleh Bapa Yahweh,
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena itu. Si nahas atau si ular tua itu mempengaruhi firman Bapa Yahweh, mempengaruhi apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh, jangan makan buah di tengah-tengah taman. Ketika engkau makan, maka engkau akan mati. Tapi si nahas itu atau si ular tua itu berusaha memutarbalikan perkataan firman Bapa Yahweh, ya, kepada si Hawa. Nah, Hawa membuka celah itu, Bapak Ibu. Hawa membuka celah itu, maka dia terpengaruh untuk memakan buah terlarang itu. Ketika dia jatuh dalam dosa, ya, roh Tuhan sudah hilang dari dia. Dia mempengaruhi pasangannya, Adam. Dan mereka berdua hanya jatuh. Tuhan katakan pada saat engkau memakan buah itu, maka engkau akan mati. Itu berarti mati dalam wujud kemuliaan yang selama ini ada bersama-sama dengan Adam dan Hawa itu hilang. Jadi bukan mati secara fisik, tapi roh Elohim tidak ada lagi di dalam mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa, makanya mereka ketika melihat tubuh mereka telanjang, ya, selama ini mereka telanjang tapi ditutupi dengan selimut dan jubah kemuliaan dari Bapa Yahweh. Nah, sama seperti kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, maka roh Bapa Yahweh tidak ada dalam kita. Kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma roh jahat. Ya, sama seperti Yehuda atau Yudas Iskariot yang menjual Yesua. Ya, dia salah satu murid dari 12 murid yang dipanggil dan dipilih oleh oleh Tuhan Yesua. Nah, dia tahu perjalanan pelayanan Yesua karena mereka terus bersama-sama setiap hari, makan, minum, bercanda, ya, semua sama-sama dengan Tuhan Yesua. Bahkan dengan mata kepalanya sendiri dia melihat kuasa Tuhan Yesua, dia melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesua buat. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Satan tahu kelemahan daripada Yehuda Iskariot, bahwa dia ini orang yang mata duitan. Ya, dia kan bendahara dalam timnya, di dalam murid-murid Yesua. Nah, setan berusaha mempengaruhi pikirannya, mindsetnya, ya, sehingga ketika ditawari, ya, untuk menjual Yesua, maka dengan serta-merta dia menjual. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia bukan saja mati secara fisik tubuh, tapi dalam roh juga dia mati karena roh Elohim tidak ada. Ya, ya, pada akhirnya dia menggantung diri. Padahal sebenarnya ada kesempatan untuk dia berbalik. Ada kesempatan untuk dia menyatakan pertobatannya. Sama seperti Adam dan Hawa. Betul mereka diusir dari Taman Eden. Betul mereka menjalani hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan menyertai. Ketika mereka ini bertobat dengan berbalik ke hadirat Bapa Yahweh, maka disitulah tangan Bapa Yahweh kembali mengambil roh mereka. Nah, kembali menyucikan kehidupan mereka sehingga mereka bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan, meskipun ada pemerintah dunia yang mungkin bertindak jahat, ya, banyak kita rasakan, ada ketidakadilan, ada kekecewaan yang kita rasakan. Tapi kitab suci mencatat bahwa semua pemerintah pada akhirnya berasal dari Tuhan. Ya, itu tercatat di dalam Roma 13 ayat 1. Namun dalam konteks pembacaan kita di Efesus 6 ayat 10-12 dikatakan bahwa musuh utama kita adalah kekuatan roh kegelapan. Ya, kita tidak bisa membenci orang. Ya, yang kita lawan itu rohnya, roh kegelapan di dalam orang itu, roh Satan yang menguasai orang itu. Ya, hardik di dalam nama Yesua HaMasiah supaya roh itu hilang. Nah, itu terpulang kepada diri masing-masing. Mau tidak untuk mendatangkan roh Bapa Yahweh supaya roh jahat itu tidak ada dalam kehidupan kita. Ya. Nah, pemerintah dalam konteks ayat ini mencoba menanamkan ketakutan, ya. Pemerintah yang maksud yang tadi saya katakan, pemerintah kuasa kegelapan, yang menimbulkan depresi, menimbulkan akhirnya manusia yang lemah dengan iman, dia berkompromi dengan dosa. Nah, karena jika hati dan pikiran kita dikuasai oleh dosa, maka seluruh hidup kita juga akan dikuasai oleh dosa.
tubuh kita, jiwa kita akan mati. Dan kita akan hanyut terus dalam perbuatan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, sarim. Apa itu sarim? Sarim adalah penguasa-penguasa. Akar kata dari sar yang berarti pemimpin atau kepala. Ini merujuk pada kuasa-kuasa yang mengatur wilayah atau otoritas tertentu di dalam alam roh. Nah, seperti apa? Ya, penguasa-penguasa kegelapan ini atau penguasa-penguasa alam roh ini, ya, mereka itu berusaha untuk menguasai sebuah wilayah, sebuah bangsa, bahkan sampai kepada kelompok terkecil, yaitu sebuah keluarga. Ya, roh ini kemudian bisa mengikat kehidupan manusia dalam dosa turun-temurun. Ya, itu yang terjadi kalau kita kehilangan roh Bapa Yahweh di dalam kita. Tapi percaya bahwa roh Bapa Yahweh ada di semua umat percaya, khususnya dalam kehilat Yahweh El-Gibor Ambon. Dan saya percaya bahwa segala kutuk dosa turun-temurun dari generasi ke generasi di dalam kehilat Yahweh El-Gibor Ambon sudah diputuskan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, kita sudah disucikan dan dimurnikan dengan darah Yeshua HaMashiach. Kita telah menyerahkan diri kita untuk dibaptis pembaruan di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh HaKodes. Kita hidup baru dengan tubuh jiwa yang baru. Roh Bapa Yahweh hidup di dalam kita. Penguasa-penguasa kegelapan tidak senang, Bapak Ibu. Ya, dia akan mau berusaha terus untuk menghancurkan kita. Nah, penguasa-penguasa kegelapan ini ingin menunjukkan pertempuran secara spiritual yang bersifat mendunia dan tidak hanya terbatas pada individu. Dia mengganggu kehidupan individu, dia mengganggu kehidupan kelompok keluarga, dia mengganggu kehidupan kelompok persekutuan, bahkan dia akan mengganggu sebuah wilayah, sebuah bangsa untuk dihancurkan sesuai dengan keinginannya. Ya? Nah, mereka bertujuan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan seperti pencabulan dengan tinggi hati atau kesombongan. Banyak orang juga yang berbohong dan kejahatan-kejahatan lainnya, persinahan, pembunuhan, ya, pesta pora dan segala macamnya. Dan itu bertentangan dengan kehendak Bapa Yahweh. Itu setan tertawa di atas dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, dia senang karena orang-orang yang sudah berhasil dia pengaruhi itu melawan Tuhan. Nah, ada roh-roh jahat, ya, yang bekerja lewat sistem, membuat orang terpengaruh pikirannya. Ketika melihat uang banyak seorang pejabat, dia akhirnya melakukan tindakan korupsi. Kemudian sebuah pemerintahan yang oleh karena kelompok dan keluarganya, dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidakadilan. Lalu kemudian manusia dipengaruhi untuk hidup senang-senang, hidupnya hedonisme, ya. Bahkan banyak ajaran-ajaran sesat yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah kuasa yang beroperasi dalam masyarakat dan generasi saat ini. Oleh karena itu, kita harus peka dengan roh. Kita membuka jantung hati kita untuk mendengarkan suara dari Roh Kudus Bapa Yahweh, ya. Kalau kita tidak peka, maka bisa saja kita menganggap bahwa roh yang ada dalam diri kita adalah roh Tuhan, tapi sebenarnya itu adalah roh kita sendiri, roh keduniawian kita, ya, roh kehendak bebas kita, roh si Satan yang ada dalam diri kita, tapi mempergunakan nama Roh Kudus. Nah, itu yang tidak baik, Bapak Ibu. Itu sama saja kita sementara mendustai Roh Kudus. Sebab kalau roh jahat sudah mempengaruhi kehidupan kita, maka firman Bapak Yahweh akan kita lawan. Kalau firman Bapak Yahweh kita lawan, karena firman itu adalah Torah, kita melawan Torah. Kalau orang yang melawan Torah, maka kehidupannya akan salah jalan. Keputusannya akan jalan menyimpang dari kehendak Bapa Yahweh. Itu yang kita hindari, Bapak Ibu. Saya percaya di dalam perkumpulan kita, di dalam kehilat Yahweh El-Gibor Ambon,
Umat-umat Tuhan semuanya teguh di dalam iman, tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan. Oleh karena itu jangan buka celah Bapak Ibu. Ya. Yang berikut, kosek. Kosek adalah kegelapan. Di situ dikatakan ya di dalam Efesus penghulu alam gelap. Jadi berbicara menyangkut kegelapan. Dalam pola akar Ibrani, kegelapan bukan hanya tidak ada cahaya, ya, melainkan kondisi tanpa hadirat Elohim, tanpa ada roh Elohim yang hidup di dalam seseorang. Nah, kuasa gelap adalah kuasa yang menolak terang Bapa Yahweh. Firman katakan kita adalah terang di dunia ini. Kita sudah dibawa keluar dari Mesir, dari penyembahan-penyembahan yang lama, dari sesembahan yang lama, sesembahannya orang Arab, sesembahannya orang Yunani. Kita sudah dibawa kepada penyembahan yang benar, penyembahan Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakov, ya, penyembahannya Israel, yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita sudah menjadi anak-anak terang, anak-anaknya Bapa Yahweh. Jangan lagi kita kembali ke Mesir, jangan lagi kita kembali kepada kehidupan kegelapan. Jangan lagi kita membentingkan kedagingan kita. Jangan lagi kita mengikuti kehendak bebas kita. Karena kehendak bebas kita itu 99,9% itu menjerumuskan kita dalam dosa. Jadi kalau kita sudah berada dalam terang, jangan lagi kita pergi ke gelap. Nah, penghulu-penghulu kegelapan ini Bapak Ibu juga merujuk pada pemerintahan dan pengaruh setan yang menjangkau semua orang yang tidak percaya dan berada dalam tatanan dunia yang dikuasai oleh dosa. Ya, itu yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Kehidupan di zaman Sodom dan Gomora, spiritnya sudah terlihat dan ada saat ini. Ya, kehidupan kejahatan, kehidupan percabulan, persinahan, hedonisme, ya, yang terjadi di zaman Sodom dan Gomora itu terjadi saat ini. Nah, kuasa itu berusaha untuk menyerang orang percaya dengan godaan-godaan yang enak, ya, dengan tipu muslihat, ya, dengan tipu daya dan kejahatan untuk menjauhkan manusia-manusia dari hadapan Tuhan. Ya, dia akan tertawa Bapak Ibu ketika kita jatuh dalam dosa. Dia tidak bertanggung jawab. Nah, karena itu jangan kita buka celah. Karena kegelapan akan menciptakan kebutaan rohani. Ya, banyak orang berjalan tanpa arah, tidak mengenali terang kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya itu seperti apa. Bersyukur kita di sini kita tahu terang abadi kita hakiki adalah di dalam nama Bapa Yahweh. Kita berada dalam terang. Ya, banyak orang berjalan, mereka melihat bahwa mereka sudah berjalan dalam terang, tapi sebenarnya mereka ada dalam kesesatan kegelapan. Ya, karena kenapa? Simpel saja, mereka menolak nama Bapa Yahweh, menolak nama Yeshua, menolak Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang punya Samayim. Jadi mereka seakan-akan ada dalam terang, pada sebenarnya mereka sementara berada dalam lembah kekelaman, berada dalam lembah kegelapan. Ya, kuasa-kuasa kegelapan ini Bapak Ibu bekerja di dalam diri orang-orang yang tidak percaya, menggerakkan kejahatan untuk menentang kehendak Bapa Yahweh, untuk mempengaruhi sebanyak-banyaknya manusia di dalam dunia ini untuk jatuh dalam dosa. Ya, kita bukan bagian dari orang-orang yang itu. Kita sudah menjadi orang-orang yang terpanggil menjadi mempelainya Yeshua HaMashiach. Ya. Yang berikut, Ruah Ra'ot. Ruah Ra'ot adalah roh-roh jahat. Kata ruah berarti angin atau nafas atau roh. Ini menunjuk pada pengaruh yang tidak stabil tetapi dapat dirasakan. Pengaruh yang tidak terlihat tapi bisa kita merasakannya seperti angin yang menggerakkan hidup manusia ke arah dosa. Ya. Nah, roh-roh jahat ini
dapat mempengaruhi emosi seseorang, dapat mempengaruhi hubungan seseorang, bahkan dapat mempengaruhi kejahatan, ya, atau kesehatan seseorang jika orang itu memberi celah untuk dikuasai oleh roh-roh jahat. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ya. Ketika si Satan, dia tidak bisa mempengaruhi sebuah persekutuan iman orang percaya, dia tidak bisa mempengaruhi sebuah keluarga yang percaya kepada Bapa Yahweh, maka dia masuk secara individu atau pribadi. Ya, saya kasih contoh seorang ibu rumah tangga atau seorang istri, ya. Dia seorang pekerja, dia mempunyai pekerjaan. Kemudian di dalam rumah dia harus beberes, harus mencuci pakaian, mencuci piring, ya, untuk membersihkan rumah dan segala macam. Nah, Satan tahu ketika ibu rumah tangga ini atau perempuan ini dia pulang kerja, pastikan sudah capek. Nah, biasanya kalau orang sudah capek, dia punya pikirannya agak sedikit menurun, ya. Nah, disitulah Satan mempengaruhi dan mengambil kesempatan untuk mempengaruhi pikiran daripada ibu rumah tangga itu. Ketika dia pulang, dia mendapati bahwa rumahnya kotor, cuciannya, piring-piring kotornya masih berserakan, ya, pakaian kotor belum dicuci, segala macam, belum lagi dia menyiapkan makanan untuk suaminya, dia menyiapkan baju untuk anak-anaknya dan segala macam. Lalu akhirnya timbul emosi, timbul amarah, ya. Ya, marah tidak salah Bapak Ibu, ya. Tapi kalau marah yang menimbulkan dosa, itunya yang salah. Nah, setan akan terus mendikte dia, mempengaruhi dia. Ini kurang ajar, suami saya tidak membersihkan rumah ini, anak-anak tidak mencuci pakaian, tidak mencuci piring kotor. Kemudian mulai timbul amarah. Timbul amarah itu akhirnya membangun pertengkaran antara suami dan istri, ya. Membangun pertengkaran antara anak dan orang tua. Nah, disinilah maka hubungan itu menjadi retak. Kalau hubungan menjadi retak, istrinya sudah dengan emosi, suaminya sudah dengan emosi, anak-anaknya sudah dengan emosi, maka yang pasti hubungan dengan Tuhan terputus saat itu. Ya, karena kenapa? Yang ada adalah roh Satan yang menguasai kehidupan, pikiran, dan perasaan daripada masing-masing orang itu. Nah, kira-kira yang rugi siapa? Ya, yang rugi keluarga tersebut, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sudah begitu, dia akan mempengaruhi kesehatan, ya. Karena terus dengan marah-marah maka terjadi hipertensi, darah tinggi, segala macam, ya. Kemudian malas makan bisa menimbulkan sakit lambung dan segala macam. Nah, itu karena orang tersebut membuka celah dan membuka ruang untuk dikuasai oleh roh-roh jahat. Tapi saya percaya dalam kehilat Yahweh El Gibor Ambon, kita menutup rapat-rapat, ya, hati, pikiran, jantung kita untuk bisikan roh-roh jahat itu masuk dalam kita. Yang kita buka jantung, hati kita, pikiran kita hanya kepada roh Bapa Yahweh. Amin. Nah, karena roh jahat itu Bapak Ibu, kerjanya menekan roh manusia supaya menjadi lemah. Imannya tidak bertumbuh, imannya menjadi iman yang rapuh. Sehingga ketika menghadapi persoalan, menghadapi tantangan dunia ini, dia menjadi lemah dan jatuh dalam dosa. Dia tidak peka terhadap suara Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sementara berbisik bagi dia, tapi karena telinganya, jantung hatinya sudah tertutup dan dikuasai oleh roh jahat, maka tidak bisa mendengar suara Tuhan, ya. Manusia ditekan agar tidak terkoneksi dan tidak punya relasi lagi dengan Tuhan. Dia berusaha untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan kita, diganti dengan ilusi dan kesesatan-kesesatan yang dibuat oleh roh-roh jahat itu, ya. Padahal darah Tuhan Yesus HaMasiah, Bapa Yahweh yang turun di dalam dunia ini, dalam wujud Yesus HaMasiah selaku manusia yang utuh, dia telah menebus dosa kita. Di tiang kayu salib, darahnya telah menebus kita untuk dimurnikan dan supaya hubungan kita dengan Bapa Yahweh menjadi tersambung kembali, ya.
Nah, Satan tidak sekedar menjerat perilaku, tapi juga membuat manusia kehilangan identitas sebagai gambar dan rupa Bapa Yahweh. Ya. Dia berusaha untuk menghilangkan citra Bapa Yahweh di hadapan kita. Dia berusaha untuk mengaburkan rupanya Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, ya, dengan kesesatan-kesesatan yang dia buat. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengalahkannya? Ya, yang pertama, waspada dengan pikiran yang menolak kebenaran. Kita mendapat kasih karunia dari Tuhan atau keset, ya. Karena hanya dengan kasih karunia, hanya dengan anugerah Elohim, kita mampu berdiri tegak, ya. Kita mampu mempertahankan kebenaran yang datang daripada Bapa Yahweh. Kita akan tetap berdiri teguh, menyatakan bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan kita. Kita tidak akan pernah menyangkal Tuhan kita. Kita sudah dibawa keluar dari Mesir, kita tidak akan kembali lagi ke Mesir, ya. Karena di Mesir ada tempat penyembahan berhala. Kita sudah keluar, kita menyembah kepada Elohim kita yang agung dan mulia, Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach. Kita selama ini mengenal sesembahan-sesembahan yang bukan sesembahannya bangsa Israel. Kita sudah mengenali sesembahan kita yang benar, yaitu Bapa Yahweh. Nah, karena itu Bapak Ibu, dengan waspada, dengan pikiran yang menolak kebenaran, kita memegang kebenaran itu sungguh, ya. Yang bukan kebenaran yang dari Bapa Yahweh, kita tolak itu, ya. Kita harus kenali medan perang kita, karena peperangan kita saat ini adalah peperangan roh, peperangan rohani yang terjadi antara jiwa dan roh. Kalau jiwa lebih besar menguasai kehidupan kita, maka kita akan bertindak dengan kehendak bebas kita. Tapi kalau roh Bapa Yahweh lebih besar di dalam kehidupan kita, maka itu bisa mempengaruhi jiwa dan tubuh kita, sehingga langkah kita adalah langkah yang diperkenankan oleh Bapa Yahweh, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jiwa kita harus tunduk di bawah roh yang dipengaruhi oleh Ruh HaKodes dari Bapa Yahweh itu sendiri. Jika kita sadar dengan peperangan ini, kita tidak akan lagi menyalahkan manusia. Kita tidak akan lagi menyalahkan sesama kita. Menghadapi persoalan, kita lebih tenang, ya. Kita tidak tersuluh dengan emosi, kita tidak terbawa dengan perasaan marah kita, ya. Sebab lawan kita, sekali lagi, bukan darah dan daging, ya, tapi penguasa-penguasa alam roh dengan roh-roh jahatnya. Nah, saya mengajak kita untuk periksa pikiran kita setiap hari, ya. Kita harus refresh pikiran kita setiap hari. Jangan biarkan benih salah dari roh jahat itu bertumbuh di dalam pikiran kita, ya. Karena kita nanti yang rugi. Setan tertawa, kitanya yang rugi, ya. Orang percaya harus kuat dengan kekuatan dari Bapa Yahweh, ya. Karena dengan kekuatan dari Tuhan, ketergantungan dari Tuhan itu adalah kunci kemenangan. Karena itu bukan usaha kita, tapi karena kasih karunia dari Bapa Yahweh. Kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Pertahankan keselamatan itu, kerjakan keselamatan itu sampai Yesus datang kembali. Yang kedua, putuskan kutuk keluarga dengan doa, puasa, dan darah Yesus. Tadi saya katakan, ya, dengan iman kita percaya bahwa Bapa Yahweh adalah Yesus itu sendiri dan darahnya telah menebus kita. Iman itu adalah tameng bagi kita, benteng perlindungan kita untuk memadamkan panah api dari si jahat. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat 16, ya, bahwa dengan iman kita peka bahwa setiap godaan, setiap tantangan bisa jadi bagian dari strategi kuasa kegelapan untuk menghancurkan kita, ya. Oleh karena itu, bersihkan garis keturunanmu, akui dosa-dosa kita, akui dosa keluarga kita, tolak kuasa dosa secara turun-temurun, dibersihkan di dalam nama Yesus HaMashiach. Kita aman sampai kita rapture, ya. Yang ketiga, jangan kompromi dengan sistem dunia, tetaplah kudus. Kita perbanyak tefilah atau doa. Doa bukan sekedar kata-kata, tetapi juga pertempuran di hadapan Tuhan yang akan mampu mengguncang alam roh. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, Yesus HaMashiach dan Ruh HaKodes, maka kita akan menembus langit tembaga. Doa kita akan didengar oleh Bapa Yahweh, dan itu mengguncangkan alam roh. Karena roh-roh kegelapan di
dunia yang tidak bisa kita lihat ini tidak akan mampu menahan kuasa besar, otoritas, kuasa yang Bapa Yahweh berikan untuk kita. Kita harus belajar untuk hidup dalam kesiap-siapan rohani, ya. Karena Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk terus memakai perlengkapan senjata Elohim. Apa perlengkapan senjata Elohim, Bapak Ibu? Ya, sama kita ketahui bahwa perlengkapan senjata Elohim kita yang sudah Bapa Yahweh berikan untuk kita adalah ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, alas kaki kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Ketika kita sudah memperlengkapi diri kita dengan senjata Elohim, saya percaya bahwa tidak ada kuasa kegelapan satupun, kuasa roh jahat, penghulu-penghulu dunia ini yang mampu menembus kita, ya. Asalkan jangan kita kompromi dengan sistem dunia ini. Tetap pegang teguh kekudusan meski arus dunia ini kuat. Tidak akan dunia mempengaruhi kita, apapun cara mereka untuk mempengaruhi kita. Lawan itu, karena roh Bapa Yahweh besar di dalam kita. Yang keempat, isi hidupmu dengan firman Tuhan dan Roh Kudus supaya jiwamu tidak kosong. Dafar Elohim atau firman Tuhan adalah dasar bagi kita untuk kuat di dalam Bapa Yahweh. Firman Tuhan bukan sekedar bacaan, tapi kuasa yang mampu mengalahkan musuh-musuh kita yang tidak terlihat. Kita bertumbuh menjadi umat yang kuat, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena ada kuasa Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita untuk berperang mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Penuhi rohmu dengan firman Tuhan dan doa. Roh yang kuat akan menundukkan jiwa, ya. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan sangat penting. Karena hanya dengan hidup dalam kebenaran, firman Tuhan dapat berfungsi sebagai pedang roh yang efektif melawan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Ya. Kalau kita dekat dengan firman, kita dekat dengan Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka hati Tuhan itu terus bersama-sama dengan kita. Jiwa kita tidak kosong karena roh Bapa Yahweh hidup di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, penguasa-penguasa alam roh ini ingin menjadikan kita sebagai budak dosa, ya, agar kita kehilangan identitas kita di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus telah mengalahkan semua kuasa kegelapan itu di tiang kayu salib. Darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik-cabik. Untuk apa? Menebus dosa Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Ya, ketika darah itu sudah menyucikan diri kita, ya, kita jangan lagi berbuat sesuai dengan kehendak bebas kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan menjadi budak dosa, ya. Jangan sampai kita kehilangan identitas diri kita di hadapan Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Di dalam Roma 8 ayat 30 tegas dikatakan bahwa kita sebagai umat Bapa Yahweh, kita telah ditetapkannya dari semula, kita telah dipanggilnya, kita telah dibenarkannya, dan pada akhirnya kita akan dipermuliakan. Dipermuliakan kapan? Ketika orang banyak melihat bahwa kita akan naik dengan tubuh kemuliaan. Kita rapture, menyongsong mempelai kita, Yesus HaMashiach. Jadi mari kita bangkit, berjaga-jaga, dan terus berjalan dalam terang firman Tuhan, agar kerajaan kegelapan tidak mempunyai celah untuk menguasai kehidupan kita. Ya, Efesus 6 ayat 10-12 menyingkapkan bahwa kehidupan rohani kita sedang ada di medan peperangan saat ini. Tetapi kita tidak ditinggalkan tanpa perlengkapan senjata rohani. Kita sudah diberikan senjata, kita sudah diberikan otoritas dan kuasa dari Bapa Yahweh. Tinggal kita berperang untuk mengalahkannya. Tugas kita adalah berdiri teguh, melawan dan menang bersama Yesua Tuhan kita sampai kita rapture. Amin untuk firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati.